Apa yang kamu lakukan ketika pintu biara terkunci? Lilin-lilin padam satu persatu, dan sosok tanpa mata mulai mengikuti setiap langkahmu. Di Falekas, ada rahasia yang tidak ingin kamu ungkap, tapi terlalu terlambat untuk menyesal. Malam itu, Carla dan teman-temannya, Leo, Marta, Javier, dan Ana, berkumpul di sebuah kafe kecil di pinggiran Madrid. Mereka sedang membahas proyek dokumenter yang akan mereka buat untuk tugas akhir kuliah. Ide awalnya sederhana, menjelajahi tempat-tempat angker di kota dan merekam pengalaman mereka. Namun, ketika Leo mulai menceritakan legenda biarawati hitam dari Falekas, semuanya berubah. Legenda itu menceritakan tentang seorang biarawati yang dituduh sebagai penyihir oleh warga pada abad ke-18. Ia dibakar hidup-hidup di halaman biara tempat ia tinggal. Konon, rohnya masih gentayangan di bekas biara tersebut, mencari orang-orang yang berani mengganggu kedamaian tempat itu. Legenda ini membuat Carla tertarik. Ia mengusulkan agar mereka pergi ke bekas biara itu malam itu juga. Kita bisa melakukan pemanggilan arwah, kata Carla dengan nada penuh keyakinan. Kalau kita berhasil merekam sesuatu, video ini bakal viral. Awalnya teman-temannya ragu, tapi setelah beberapa gelas bir dan dorongan dari Javier, mereka sepakat. Mereka mempersiapkan peralatan, kamera, lilin, papan ouija, dan rekaman suara untuk menangkap aktivitas paranormal. Sekitar tengah malam, mereka tiba di bekas biara yang terletak di pinggiran hutan Falekas. Bangunan itu tampak tua dan bobrok, dengan jendela-jendela pecah dan pintu kayu besar yang berderit saat didorong. Di dalam, udara terasa dingin meski musim panas sedang berlangsung. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut dan lantai kayunya berderit setiap kali mereka melangkah. Carla memimpin kelompok itu masuk ke ruang utama yang dulunya adalah kapel. Di sana, mereka menemukan altar tua yang rusak dan patung-patung agama yang sudah lapuk dimakan waktu. Ini tempatnya, kata Carla, meletakkan tasnya dan mulai menyiapkan lilin-lilin di sekeliling mereka. Ayo mulai ritualnya. Leo, yang biasanya skeptis, mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Kalau kita mati di sini, aku harap kalian tidak meninggalkan tubuhku begitu saja. Tapi candaannya tidak berhasil. Semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Ketika lilin-lilin dinyalakan, bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak lebih cepat daripada gerakan mereka. Marta menyadarinya pertama kali. Kalian lihat itu? Katanya, menunjuk ke arah dinding. Bayanganku tidak seperti yang lain. Semua orang berbalik menatap dinding. Bayangan Marta tampak lebih besar dan bergoyang meskipun dia diam. Sebelum mereka sempat berkomentar, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, padahal mereka semua ada di ruangan itu. Siapa di sana? Teriak Javier, mencoba terdengar berani meski nadanya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin teyal. Carla mencoba melanjutkan ritual, membaca mantra yang mereka temukan di internet. Saat itulah lilin-lilin mulai padam satu persatu tanpa angin. Sesaat kemudian, ruangan itu gelap gulita. Sialan, siapa yang matikan lilin? Gerutu Javier, suaranya gemetar. Sebuah suara pelan terdengar dari sudut ruangan. Awalnya hanya bisikan, tapi lama-kelamaan menjadi lebih jelas. Doa Latin yang diucapkan dengan nada datar dan berat. Carla menyalakan senter, sinarnya menyapu ruangan. Di sudut paling jauh, sosok hitam berdiri diam. Itu adalah seorang biarawati dengan jubah hitam dan tudung yang menutupi wajahnya. Ketika sosok itu perlahan mendongak, mereka melihat wajahnya. Atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari wajah itu. Mata biarawati itu hilang, digantikan oleh lubang kosong yang tampak menyerap cahaya. Ana menjerit keras, membuat semua orang panik. Mereka mencoba lari, tapi pintu utama yang tadi terbuka lebar kini terkunci rapat. Suara doa Latin semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Lilin-lilin tiba-tiba menyala kembali, tetapi api mereka berwarna biru pucat, memberi kesan bahwa ruangan itu semakin dingin. Carla, yang berusaha tetap tenang, mencoba meyakinkan teman-temannya. Itu cuma ilusi, kita harus tetap tenang. Tapi bahkan dia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Saat ia berbalik, sosok biarawati itu sudah lebih dekat, hanya beberapa meter dari mereka. Setelah kejadian mengerikan di ruang utama bekas biara, Carla dan teman-temannya masih berusaha mengatasi rasa panik mereka. Pintu utama yang terkunci,
Rapat tidak bisa dibuka meski mereka mencoba dengan segala cara, mendorong, menendang, bahkan menggunakan kunci pas dari tas peralatan mereka. Namun pintu itu seperti menyatu dengan dinding, seolah-olah seluruh bangunan telah berubah menjadi penjara tanpa jalan keluar. "Kita harus tenang," teriak Carla, mencoba mengambil alih kendali situasi meskipun suaranya gemetar. "Ini pasti ada penjelasannya." "Penjelasan apanya?" "Bayangan aneh, lilin padam sendiri, dan wanita tanpa mata tadi?" balas Javier, nada suaranya penuh ketidakpercayaan. "Aku tidak peduli lagi apakah ini ilusi atau apa. Aku cuma mau keluar dari sini." Ana, yang tampak paling terguncang, duduk di lantai dengan lutut tertekuk ke arah dada. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong seperti orang kehilangan fokus. Marta mendekatinya dan meletakkan tangan di bahu Ana. "Hei, kamu baik-baik saja?" Ana hanya menggeleng pelan, lalu bergumam dengan suara hampir tak terdengar. "Dia memanggilku." Semua orang langsung menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu dia?" tanya Leo. Suaranya terdengar lebih tajam daripada biasanya. Ana tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke arah sudut ruangan tempat sosok biarawati tanpa mata terakhir kali muncul. Saat Marta mengikuti pandangan Ana, dia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Jejak abu hitam membentuk pola aneh di lantai kayu tua. Pola itu mirip dengan simbol-simbol ritual kuno yang pernah dia lihat di buku sejarah. "Itu baru muncul," gumam Marta, menunjuk ke arah jejak abu. "Tadi tidak ada, kan?" Carla mengarahkan sinar senter ke lantai, menerangi pola tersebut. Simbol itu terlihat seperti lingkaran besar dengan garis-garis zigzag di dalamnya, dikelilingi oleh tulisan-tulisan yang tidak bisa mereka pahami. Tulisannya terlihat seperti campuran antara Latin kuno dan karakter yang sama sekali asing. "Ini pasti bagian dari ritual kita tadi," kata Carla. Nadanya terdengar ragu-ragu. "Mungkin kita memang membuka sesuatu." Sebelum mereka sempat mendiskusikan lebih lanjut, suara doa Latin tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan datangnya dari segala arah. Suara itu seolah mengelilingi mereka, membuat kepala mereka berdenyut-denyut akibat intensitasnya. Lilin-lilin biru pucat yang tadi menyala kembali mulai bergoyang meskipun tidak ada angin. Api-api itu kemudian berkedip-kedip sebelum mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan sempurna. "Sialan, aku butuh cahaya," teriak Javier, meraba-raba tasnya untuk mencari senter cadangan. Tapi saat ia berhasil menyalakan satu, cahayanya malah mengungkap hal yang lebih mengerikan. Bayangan mereka tidak tercermin di dinding. Hanya bayangan sosok biarawati tanpa mata yang tampak jelas, berdiri diam di belakang mereka. "Dia di sana," teriak Marta, menunjuk ke arah dinding. Semua orang berbalik bersamaan. Tapi sosok itu lenyap begitu saja. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, Ana tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju salah satu pintu samping yang tadinya mereka abaikan. Gerakannya lambat, seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan lain. Mata Ana tampak kosong, senyum tipis terbentuk di wajahnya. "Ana, apa yang kamu lakukan?" tanya Leo, mencoba menghentikannya. Tapi Ana tidak menjawab, dia hanya membuka pintu samping itu dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Carla dan yang lainnya buru-buru mengikuti Ana, takut jika mereka meninggalkannya sendirian. Di balik pintu, mereka menemukan tangga sempit yang menuju ke bawah. Udara di sana semakin dingin dan aroma busuk seperti daging terbakar mulai menyeruak masuk ke hidung mereka. "Kita tidak boleh ikut dia ke bawah," bisik Marta, suaranya nyaris putus asa. "Ini jebakan." Tapi Leo sudah lebih dulu melangkah, turun, mencoba mengejar Ana. "Aku tidak akan meninggalkannya sendirian," katanya sambil menyalakan senter. Mereka mengikuti Ana sampai ke sebuah ruangan bawah tanah yang gelap. Ruangan itu dipenuhi patung-patung agama yang rusak dan altar, batu besar di tengahnya. Ana berdiri diam di depan altar, menatap lurus ke arah patung biarawati yang mirip dengan sosok yang mereka lihat sebelumnya. Patung itu memiliki mata yang berkilauan seperti kaca, seolah-olah hidup. "Apa yang kamu lihat, Ana?" tanya Carla. Mendekatinya dengan hati-hati, Ana tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke altar. Di atas altar, ada sebuah buku tua dengan kulit hitam kusam. Buku itu terbuka pada halaman tertentu, dan di halaman itu tertulis mantra-mantra dalam bahasa Latin yang sama dengan yang mereka dengar sebelumnya. "Jangan sentuh itu,"
teriak Marta, tapi terlambat. Ana sudah menyentuh halaman buku tersebut, dan saat itu juga seluruh ruangan berguncang hebat. Patung biarawati tiba-tiba bergerak, kepalanya berputar ke arah mereka dengan mata yang berkilat marah. Suara jeritan Ana memecah keheningan saat tubuhnya tiba-tiba terseret ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Dia lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan teman-temannya dalam kebingungan dan ketakutan. Setelah Ana lenyap ke dalam kegelapan, Carla dan teman-temannya berdiri terpaku di ruangan bawah tanah yang dingin dan pengap. Nafas mereka terengah-engah, campuran antara ketakutan dan kebingungan. Patung biarawati yang tadi tampak bergerak kini kembali diam, namun mata berkilauannya masih memancarkan kilatan aneh, seolah mengamati setiap gerakan mereka. "Kita harus cari Ana," seru Leo, suaranya penuh emosi. Dia melangkah menuju arah. Ana tadi terseret, tapi Javier menahan lengannya. "Kita tidak tahu apa yang ada di sana," kata Javier dengan nada datar namun tegas. "Kalau kita sembarangan masuk, bisa-bisa kita semua hilang seperti dia." Carla mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Dia mengambil senter dari Leo dan menyinarinya ke arah buku tua di atas altar. Buku itu masih terbuka pada halaman yang sama. Mantra-mantra Latin tertulis dengan huruf-huruf hitam, tebal yang tampak seperti darah kering. Di bagian bawah halaman, ada catatan singkat dalam bahasa Spanyol modern. Ritual ini adalah kunci pembukaan gerbang. Jika dimulai, ia harus diselesaikan. "Apa maksudnya ini?" gumam Marta, membaca tulisan itu dengan suara lirih. Apa ritual pemanggilan tadi? Benar-benar membuka sesuatu. "Itu artinya kita sudah masuk terlalu jauh," jawab Carla, nadanya lebih rendah dan penuh penyesalan. "Ana pasti sudah menjadi bagian dari ritual ini. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya." Marta mendekati patung biarawati dengan hati-hati. Saat dia menyentuh permukaan batunya, tubuhnya langsung gemetar hebat. "Ini dingin sekali," katanya, menarik tangannya cepat-cepat. "Dan aku merasa seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya." Sebelum mereka sempat bereaksi, suara derit pelan terdengar dari pintu bawah tanah. Mereka semua langsung berbalik, senter-senter diarahkan ke pintu yang tadi mereka masuki. Tapi pintu itu tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang membukanya. "Siapa di sana?" teriak Javier, suaranya bergema di ruangan kosong. Tidak ada jawaban. Namun, beberapa detik kemudian, suara doa Latin kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyaring, dan disertai dengan bisikan-bisikan pelan yang sulit dipahami. Bisikan itu sepertinya datang dari dinding-dinding ruangan, seolah-olah para roh sedang berbicara kepada mereka. "Kita tidak punya waktu lagi," kata Carla, matanya menatap buku tua di altar. "Kita harus membaca apa yang ada di sini kalau mau keluar dari sini." Leo melangkah maju, ragu-ragu. "Kamu yakin? Kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita semua." "Tidak ada pilihan lain," potong Carla dengan nada tinggi. "Kalau kita tidak melakukan apa-apa, Ana akan mati di sini. Dan mungkin kita juga." Marta menghela napas panjang. "Baiklah, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai membuat kesalahan." Carla mulai membaca mantra yang tertulis di halaman buku tersebut. Suaranya bergetar, tapi dia berusaha keras agar tetap fokus. Kata-kata Latin itu terdengar asing di lidahnya, namun entah kenapa mereka membawa perasaan dingin yang menusuk tulang. Saat Carla membaca baris terakhir mantra, lilin-lilin biru pucat di altar tiba-tiba menyala sendiri. Api-api itu berkobar tinggi, menyinari seluruh ruangan dengan cahaya biru kehijauan yang aneh. Patung biarawati tiba-tiba bergerak lagi, kepala dan tangannya perlahan menunduk ke arah mereka. Mata berkilauannya kini tampak lebih terang, hampir seperti mata manusia sungguhan. "Kalian telah membuka gerbang," sebuah suara datar dan berat terdengar dari arah patung. Suara itu tidak berasal dari satu arah saja, melainkan menggema di seluruh ruangan, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara bersamaan. "Tapi belum selesai, ada harga yang harus dibayar." "Harga apa?" tanya Marta. Suaranya nyaris berbisik. "Salah satu dari kalian harus menyerahkan diri," jawab suara itu. Hanya dengan pengorbanan, gerbang dapat ditutup. Semua orang saling bertatapan, raut wajah mereka penuh ketakutan. Javier mundur selangkah, sementara Leo menatap Carla dengan tatapan curiga.
Marta menundukkan kepala, mencoba memikirkan solusi lain. Tidak ada cara lain? Tanya Carla, suaranya bergetar. Tidak ada, balas suara itu dengan nada dingin. Pilihlah dengan bijak, atau aku yang akan memilih untuk kalian. Patung biarawati kembali diam, tapi mata berkilauannya masih menatap mereka dengan intensitas yang membuat kulit mereka merinding. Lilin-lilin di altar tiba-tiba padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan hampir total. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara Ana dari kejauhan, suara yang lemah dan penuh rasa sakit. Ana memanggil nama mereka, suaranya penuh keputusasaan. "Tolong, aku di sini." "Kita harus mencarinya," kata Leo. Suaranya penuh keteguhan meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak peduli soal ritual atau apapun. Aku tidak akan meninggalkan Ana." Carla mengangguk pelan. "Kita harus pergi sekarang. Tapi ingat, kita tidak boleh terpisah. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama." Mereka melangkah keluar dari ruangan bawah tanah, menyusuri lorong sempit yang gelap. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya redup, seperti api kecil yang berkedip-kedip. Cahaya itu tampak seperti petunjuk, tapi mereka semua merasakan firasat buruk tentang hal itu. Setelah meninggalkan ruangan bawah tanah, Carla dan teman-temannya berjalan menyusuri lorong sempit yang semakin gelap. Cahaya redup dari kejauhan terus memandu mereka, tapi suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Dinding-dinding lorong dipenuhi retakan besar yang tampak seperti luka lama, sementara udara di sana terasa semakin dingin dan kering, membuat napas mereka mengembun di udara. "Ini pasti jebakan," gumam Javier. Suaranya nyaris hilang di antara langkah-langkah kaki mereka yang berderit di lantai kayu lapuk. "Kita sedang dibawa ke sesuatu yang lebih buruk. Tapi kita tidak punya pilihan lain," balas Leo dengan nada tegas. "Ana ada di sana dan aku tidak akan meninggalkannya." Marta melirik Carla yang tampak semakin cemas. Dia bisa melihat bahwa Carla mulai menyesali keputusan mereka untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Tapi tidak ada gunanya membahas hal itu sekarang. Mereka harus fokus mencari Ana, atau setidaknya itulah yang mereka yakini. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula utama biara. Di tengah ruangan ada api kecil yang menyala di atas meja batu besar. Api itu aneh, warnanya biru kehijauan, dan nyala api tidak bergerak meskipun ada angin lemah yang berdesir di ruangan. Di sekeliling meja ada 5 kursi kayu tua yang tampak rapuh, masing-masing menghadap ke arah api. "Kenapa rasanya seperti kita diundang?" bisik Marta, suaranya penuh ketakutan. Sebelum ada yang bisa menjawab, mereka mendengar suara Ana lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Tolong, aku di sini." Suara itu berasal dari belakang salah satu kursi. Mereka semua berlari ke arah sumber suara, tapi saat mereka sampai, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan hitam yang bergerak pelan di dinding. "Ana!" teriak Leo, suaranya penuh putus asa. "Di mana kamu?" Tiba-tiba, Ana muncul dari balik salah satu kursi. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya tertutup abu-abu seperti debu tebal. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Kalian datang," katanya dengan suara serak, hampir seperti bisikan. "Ana, apa yang terjadi padamu?" tanya Carla, mendekati temannya dengan hati-hati. Ana tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mulai berbicara dalam bahasa Latin kuno. Kalimat-kalimatnya cepat dan lancar seolah dia sudah hafal kata-kata itu sejak lama. Tubuhnya gemetar hebat dan kulitnya mulai ditutupi oleh bekas-bekas luka bakar yang muncul secara perlahan-lahan. "Apa yang dia katakan?" tanya Javier. Suaranya bergetar. Carla menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia bukan Ana yang kita kenal lagi." Marta mencoba mendekat, tapi Ana langsung menatapnya dengan mata kosong. "Jangan dekat-dekat," katanya dengan suara dingin. "Dia sedang mengambil alih." "Hei, Ana, kamu harus bertahan," seru Leo mencoba menenangkan Ana meskipun dia sendiri tampak panik. "Kami di sini untukmu," Ana tiba-tiba berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian tidak bisa menyelamatkanku. Dia sudah di dalam diriku." Saat Ana berteriak, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya retak seperti kaca, dan dari retakan tersebut keluar asap hitam yang memenuhi udara. Asap itu membentuk sosok biarawati tanpa
mata yang mulai mengambang di atas Ana. Sosok itu menatap mereka dengan intensitas yang membuat mereka merasa seperti sedang direduksi menjadi debu. "Kalian telah membuka pintu," kata suara berat itu lagi. Kali ini datang dari sosok biarawati yang mengambang. "Dan sekarang, kalian harus membayar harga." Leo maju selangkah, matanya penuh kemarahan. "Biarkan Ana pergi. Kami yang memulai ini, jadi kami yang harus membayar." Sosok biarawati itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. "Pengorbanan tidak bisa dinegosiasikan. Salah satu dari kalian harus tetap tinggal." Ana tiba-tiba roboh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Luka-luka bakar di kulitnya semakin parah, hingga darah mulai menetes dari beberapa bagian tubuhnya. Dia menatap teman-temannya dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa bersalah. "Maafkan aku tidak bisa melawan." Carla berlutut di samping Ana, mencoba menenangkannya. "Kita akan menemukan cara untuk menghentikan ini, Ana. Aku janji." Namun, sebelum Carla bisa melakukan apapun, api biru di atas meja batu tiba-tiba berkobar tinggi. Nyala api itu membentuk simbol yang sama dengan yang mereka lihat di lantai ruangan bawah tanah. Patung-patung agama di sudut ruangan mulai bergerak. Kepala mereka berputar ke arah grup. "Waktunya hampir habis," kata suara biarawati itu lagi. "Pilihlah, atau aku yang akan memilih untuk kalian." Marta mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya. "Ini gila, kita harus keluar dari sini sekarang." Namun, pintu yang mereka gunakan untuk masuk ke ruangan itu kini tertutup rapat dan tidak ada cara untuk membukanya. Mereka terjebak di sana dengan Ana yang semakin lemah dan entitas gaib yang semakin kuat. Setelah Ana roboh dan entitas biarawati tanpa mata semakin kuat, Carla dan teman-temannya berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari ruangan besar itu. Namun pintu yang mereka gunakan untuk masuk telah tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka bisa membukanya kembali. Api biru di atas meja batu terus menyala, memancarkan cahaya yang aneh dan membuat bayangan-bayangan di dinding seolah hidup. "Kita harus menemukan jalan keluar lain," kata Javier, suaranya penuh ketegangan. Dia mulai memeriksa dinding-dinding ruangan dengan senter, mencari celah atau pintu rahasia. Carla masih berlutut di samping Ana, mencoba menenangkannya meskipun tubuh temannya itu semakin lemah. Luka-luka bakar di kulit Ana tampak semakin parah, hingga darah mulai mengalir lebih deras. Ana hanya bergumam dalam bahasa Latin. Kalimat-kalimatnya cepat dan tak terputus, seperti orang kerasukan. "Ana, kamu harus bertahan," bisik Carla, suaranya penuh rasa bersalah. "Aku akan menemukan cara untuk menghentikan ini." Namun, Ana tidak menjawab. Matanya kosong, dan senyum tipis yang muncul di wajahnya terlihat sangat tidak wajar. Tiba-tiba, dia meraih tangan Carla dengan kekuatan yang tidak terduga, membuat Carla terkejut. "Jangan percaya padanya," bisik Ana, suaranya nyaris tak terdengar. Dia bukan apa yang terlihat." Sebelum Carla bisa bertanya maksud Ana, gadis itu tiba-tiba diam, tubuhnya kaku seperti patung. Sementara itu, Marta berteriak dari sudut ruangan, "Aku menemukan sesuatu!" Semua orang langsung berlari ke arah Marta yang sedang berdiri di depan salah satu dinding. Di sana, dia menemukan ukiran simbol aneh yang sama dengan yang mereka lihat di lantai bawah tanah. Simbol itu tampak lebih dalam dibandingkan ukiran lainnya, seolah-olah baru saja dipahat. "Apa ini?" tanya Leo, menyinari simbol itu dengan senter. "Itu pasti pintu rahasia," jawab Marta, menekan-nekan simbol tersebut dengan hati-hati. Saat dia menekan titik tengah simbol, dinding itu berderit pelan sebelum perlahan-lahan terbuka, mengungkapkan tangga sempit yang menuju ke bawah. "Apakah kita yakin ingin masuk ke sana?" tanya Javier, nadanya penuh keraguan. "Ini bisa jadi jebakan lain." "Kita tidak punya pilihan lain," balas Carla, matanya menunjukkan tekad. "Kalau kita tetap di sini, kita semua mati." Mereka akhirnya memutuskan untuk turun ke tangga itu, meninggalkan Ana di ruangan besar. Tubuh Ana tetap terbaring diam, tapi saat mereka menoleh untuk terakhir kali, mereka melihat sosok biarawati tanpa mata berdiri di samping Ana, menatap mereka dengan intensitas yang mengerikan. Tangga itu membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah lain yang lebih kecil dan lebih gelap. Di tengah ruangan, ada altar batu kecil yang dipenuhi debu tebal. Di atas altar,
mereka menemukan patung biarawati yang mirip dengan sosok yang mereka lihat sebelumnya. Namun kali ini patung itu tampak lebih nyata, mata berkilauannya seperti hidup dan permukaan patung itu terasa hangat saat disentuh. Leo menyentuh patung itu tanpa berpikir dua kali. Begitu jarinya menyentuh permukaan patung, dia tiba-tiba tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Dia jatuh ke lantai, mengigau tentang api. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Martha. "Panik. Api. Begitu panas," gumam Leo, matanya terpejam. Tapi tubuhnya terus bergerak seperti sedang berusaha melawan sesuatu. "Dia ada di sini. Dia datang." Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, suara doa Latin kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Dinding-dinding ruangan mulai bergetar, dan patung biarawati itu perlahan bergerak, kepalanya menunduk ke arah mereka. "Kalian tidak bisa melarikan diri," kata suara berat itu lagi. Kali ini datang dari patung itu sendiri. "Gerbang sudah terbuka. Kalian adalah bagian dari ritual ini sekarang." Carla mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" "Pengorbanan," jawab suara itu dengan nada dingin. "Salah satu dari kalian harus tinggal di sini untuk menutup gerbang. Jika tidak, semua jiwa di dunia ini akan menjadi milikku." Martha mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Ini gila, kita harus keluar dari sini sekarang." Namun, pintu tangga yang mereka gunakan untuk masuk tiba-tiba tertutup rapat, meninggalkan mereka terjebak di ruangan itu. Patung biarawati itu mulai bergerak lebih cepat, tangannya terangkat seperti hendak menyerang mereka. "Kita harus mencari cara lain," teriak Javier, mencoba mencari jalan keluar di dinding-dinding ruangan. Saat itulah Martha menemukan sesuatu di dinding belakang, tulisan-tulisan kuno yang tampak seperti mantra. Dia mulai membacanya dengan suara lirih, dan saat dia melakukannya, patung biarawati itu berhenti bergerak. Ruangan tiba-tiba dipenuhi cahaya putih terang, membuat mereka semua menutup mata. Setelah mantra yang dibacakan Martha membuat ruangan dipenuhi cahaya putih terang, Carla dan teman-temannya merasakan sensasi aneh seolah-olah mereka sedang ditarik keluar dari dimensi lain. Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan mereka dalam kegelapan hampir total. Patung biarawati yang tadi tampak hidup kini kembali diam, matanya yang berkilauan sudah redup, tapi suasana di ruangan itu tetap mencekam. Leo, yang masih terbaring di lantai setelah menyentuh patung itu, mulai mengigau lagi. Kali ini lebih keras, suaranya penuh rasa sakit. "Api, aku merasakan api. Dia membakarku." "Leo, bangun," teriak Javier, mencoba menepuk-nepuk wajahnya. "Kamu harus bertahan." Namun, Leo tidak sadar. Tubuhnya gemetar hebat, kulitnya mulai memerah seperti terbakar sinar matahari, meskipun tidak ada sumber panas di sekitar mereka. Dia berguling-guling di lantai, tangannya mencengkeram udara kosong, seolah-olah mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat. Carla berlutut di samping Leo, mencoba menenangkannya. "Apa yang terjadi padanya? Apa kita bisa membantunya?" Martha, yang masih berdiri di dekat tulisan mantra di dinding, menatap mereka dengan ekspresi bingung. Ini pasti karena dia menyentuh patung itu. Entitas itu, entah bagaimana, Leo sekarang terhubung dengannya. Javier menghela napas panjang, suaranya penuh frustrasi. "Jadi apa yang harus kita lakukan? Biarkan dia mati di sini?" "Tidak," jawab Carla dengan nada tegas. "Kita harus menemukan cara untuk memutus hubungan itu. Kalau tidak, Leo akan mati." Sementara itu, Martha mulai memeriksa tulisan-tulisan kuno di dinding lebih dekat. Tulisan itu tampak seperti kombinasi antara ritual penutupan gerbang dan mantra pengusiran. Dia membaca beberapa baris lagi dengan suara pelan, dan saat dia melakukannya, Leo mendadak berhenti berguling. Tubuhnya terbaring diam, namun napasnya masih terdengar berat. "Ada yang berubah," gumam Martha, mengamati Leo dengan hati-hati. Mantra ini sepertinya bisa membantu. Namun sebelum Martha bisa melanjutkan membaca mantra, suara doa Latin kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih marah. Dinding-dinding ruangan mulai bergetar hebat, dan patung biarawati itu kembali bergerak. Kepalanya menunduk ke arah mereka, mata berkilauannya kini menyala lagi dengan intensitas yang mengerikan. "Kalian tidak bisa menghentikan ini," kata suara berat itu. "Kali ini datang dari segala arah."
Gerbang sudah terbuka. Kalian hanya bisa menunda akhir. Coba baca mantra itu lagi, teriak Carla kepada Martha. Suaranya nyaris hilang di tengah gemuruh suara doa Latin. Martha mulai membaca mantra dengan suara lebih keras. Namun kali ini, kalimat-kalimatnya terasa lebih sulit diucapkan. Lidahnya serasa berat dan tubuhnya mulai gemetar. Sementara itu, patung biarawati itu bergerak semakin cepat. Tangannya terangkat seperti hendak menyerang mereka. Leo tiba-tiba duduk tegak, matanya terbuka lebar, namun bola matanya benar-benar hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Dia menatap teman-temannya dengan senyum mengerikan. "Dia di sini," katanya dengan suara yang bukan miliknya. "Dia ada di dalamku." Sebelum mereka sempat bereaksi, Leo berdiri dengan gerakan cepat dan tidak alami. Dia berjalan menuju Martha yang masih berusaha membaca mantra. "Berhenti!" raung suara berat itu melalui mulut Leo. "Atau aku akan membakarmu semua." Carla maju selangkah, mencoba menghalangi Leo. "Kita tidak akan menyerah. Kamu tidak bisa mengendalikan kami." Leo tertawa keras, suaranya seperti gesekan batu di atas besi. "Kalian pikir ini soal keberanian? Tidak ada yang bisa melawan api." Tiba-tiba, api biru kehijauan muncul di telapak tangan Leo, berkobar tinggi meskipun tidak ada sumber panas. Api itu melesat ke arah Martha, membuatnya jatuh ke lantai dengan jeritan keras. Kulit tangannya mulai melepuh, meskipun api itu tidak menyentuhnya secara fisik. "Martha!" teriak Javier, berlari ke arahnya. Dia mencoba membantu Martha berdiri, tapi gadis itu hanya bisa menangis kesakitan. Patung biarawati itu kini bergerak lebih cepat. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. Dari retakan tersebut, asap hitam tebal mulai keluar, mengisi ruangan dengan aroma busuk seperti daging terbakar. Asap itu membentuk sosok biarawati tanpa mata yang lebih besar mengambang di atas mereka. "Waktunya habis," kata suara itu lagi, kali ini lebih keras dan lebih marah. "Salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Jika tidak, api akan membakar kalian semua." Carla melihat sekelilingnya, mencoba mencari solusi. Namun, tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak di ruangan itu dengan Leo yang telah dirasuki entitas gaib, Martha yang terluka parah, dan patung biarawati yang semakin kuat. "Aku akan melakukannya," kata Carla tiba-tiba, suaranya penuh tekad. "Aku yang akan tinggal di sini, biarkan yang lain pergi." Semua orang menoleh ke arah Carla, terkejut. "Kamu gila," balas Javier, nadanya penuh kemarahan. "Kita tidak bisa meninggalkanmu sendirian." "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Carla, matanya menunjukkan keraguan. "Kalau aku tidak melakukannya, kita semua mati di sini." Sebelum ada yang bisa membantah, Carla berjalan ke arah altar batu, tempat patung biarawati berada. Dia menatap patung itu dengan tatapan penuh tantangan. "Baiklah, aku akan tinggal. Sekarang biarkan yang lain pergi." Asap hitam yang membentuk sosok biarawati itu berputar-putar di udara, seolah-olah mempertimbangkan tawaran Carla. Lalu, suara berat itu berbicara lagi. "Baiklah, tapi ingat, sekali kamu memilih, tidak ada jalan kembali." Setelah Carla memutuskan untuk mengorbankan dirinya, asap hitam yang membentuk sosok biarawati tanpa mata mulai menyelimuti tubuhnya. Tubuh Carla terasa seperti ditarik ke dalam dimensi lain, dan dia tidak bisa bergerak. Matanya membelalak, napasnya tersengal-sengal, seolah-olah ada beban berat menekan dadanya. "Carla!" teriak Martha, mencoba meraih temannya meskipun kulit tangannya masih melepuh akibat api gaib tadi. Namun, Javier menahannya. "Kita tidak bisa melakukan apa-apa," kata Javier dengan nada putus asa. "Dia sudah memilih." Martha menangis keras, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak adil. Kenapa harus dia?" Sementara itu, Leo, yang tadi dirasuki entitas, kini kembali normal. Dia terduduk di lantai, tampak bingung dan lemah. "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" Namun, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Asap hitam yang menyelimuti Carla mulai memudar, meninggalkan tubuhnya dalam keadaan lemas namun sadar. Patung biarawati itu kembali diam, matanya yang berkilauan redup seperti lilin yang padam. "Gerbang tertutup," kata suara berat itu satu kali lagi, kali ini lebih pelan dan datar.
kalian boleh pergi. Sebelum mereka sempat bereaksi, pintu, tangga yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Cahaya redup dari lorong di atas menerangi ruangan bawah tanah yang gelap itu. Mereka semua saling bertatapan, ragu apakah ini benar-benar jalan keluar atau hanya jebakan lain. "Kita harus pergi sekarang," kata Javier. Suaranya penuh keteguhan meski tubuhnya gemetar. Sebelum itu berubah pikiran, namun Carla tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi, tapi tatapannya tajam. "Tidak, kita tidak bisa meninggalkan Ana." Semua orang terdiam. Ana, teman mereka yang pertama kali lenyap setelah ritual dimulai, masih belum ditemukan. Tapi bagaimana caranya mencari seseorang di biara yang penuh dengan kekuatan supernatural? "Ana sudah hilang," balas Leo dengan nada dingin. "Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup." "Justru karena itu kita harus mencarinya," jawab Carla, nadanya lebih tinggi dari biasanya. "Kalau kita pergi sekarang, kita sama saja meninggalkannya mati." Debat antara Carla dan Leo semakin memanas, hingga akhirnya Marta mencoba menengahi. "Kita tidak punya waktu untuk ini. Kalau kita tetap di sini, kita semua akan mati." Namun Javier tiba-tiba menyela dengan suara rendah dan penuh curiga. "Bagaimana kalau salah satu dari kita bekerja sama dengan entitas itu?" Semua orang langsung menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" tanya Marta, suaranya nyaris berbisik. "Aku hanya bilang apa yang kupikirkan," jawab Javier, matanya menyipit. Ini satu persatu temannya. "Kita semua tahu bahwa entitas itu bisa mengendalikan seseorang. Bagaimana kalau salah satu dari kita sudah dipengaruhi sejak awal?" Mata mereka saling bertemu, atmosfer di ruangan itu semakin tegang. Leo adalah yang pertama angkat bicara. "Kamu pikir aku yang bekerja sama dengannya? Aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi saat aku dirasuki." "Lalu bagaimana denganmu, Marta?" tanya Javier, nada suaranya penuh tuduhan. "Mantra-mantra itu, kamu sepertinya sangat fasih membacanya." Marta mundur selangkah, wajahnya penuh rasa terkejut. "Apa kamu gila? Aku hanya mencoba membantu." Semua mata kemudian tertuju pada Carla yang masih berdiri di depan altar batu. "Dan kamu?" kata Javier, suaranya penuh kemarahan. "Kenapa kamu begitu mudah menyerahkan diri untuk tinggal di sini?" Carla menatap Javier dengan tatapan tajam. "Karena aku tahu kita tidak punya pilihan lain." "Apa kamu mau mengorbankan salah satu dari kami?" Argumentasi mereka semakin memanas, hingga akhirnya patung biarawati itu bergetar pelan. Mata berkilauannya kembali menyala, dan suara doa Latin terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih marah. "Cukup!" Raung suara berat itu memenuhi seluruh ruangan. "Kalian tidak pantas diselamatkan jika terus berdebat." Asap hitam mulai keluar dari patung itu lagi, kali ini lebih tebal dan lebih cepat. Sosok biarawati tanpa mata muncul di udara, tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Dia menatap mereka dengan intensitas yang membuat tulang belakang mereka merinding. "Salah satu dari kalian memang telah memilihku," katanya dengan nada dingin. "Tapi aku tidak akan memberitahu siapa." Semua orang saling menatap dengan curiga, ketakutan mulai merayap di hati mereka. Siapa di antara mereka yang menjadi pengkhianat? Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, lampu-lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba mati total. Ruangan itu gelap gulita, hanya suara napas mereka yang terdengar di tengah keheningan. Di kegelapan itu, mereka mendengar tawa menusuk yang datang dari segala arah. Setelah tawa biarawati tanpa mata memenuhi ruangan bawah tanah, kegelapan total membuat Carla dan teman-temannya semakin panik. Mereka berusaha tetap berdekatan, namun di tengah kegelapan yang pekat, sulit untuk memastikan siapa ada di mana. Napas mereka terdengar berat, campuran antara ketakutan dan kebingungan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriak Javier. Suaranya nyaris hilang di tengah gemuruh tawa yang masih bergema. "Tapi pintunya di mana?" balas Marta, suaranya penuh keputusasaan. "Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri." Carla mencoba mengambil alih kendali situasi, meskipun tubuhnya masih lemah setelah diselimuti asap hitam. "Kita harus meraba-raba jalan keluar, jangan sampai kita terpisah." Namun, saat mereka mulai bergerak perlahan-lahan dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar dari arah yang berbeda-beda, seolah-olah ada banyak orang di ruangan itu bersama mereka. Langkah-langkah itu cepat dan tidak teratur, membuat mereka
Semakin tegang, siapa di sana? Teriak Leo, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang semakin dekat. Tiba-tiba, cahaya redup muncul dari salah satu sudut ruangan. Itu adalah lilin biru kehijauan yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya, menyala sendiri tanpa sumber api. Lilin itu berdiri di atas meja batu kecil yang tampaknya muncul entah dari mana. Lilin itu. Apa ini jebakan lain? Tanya Marta, ragu-ragu untuk mendekat. Aku tidak peduli lagi, kata Javier, melangkah menuju lilin itu. Kalau ini bisa membantu kita melihat, aku akan mengambil risikonya. Begitu Javier menyentuh lilin itu, cahayanya tiba-tiba berkobar tinggi, memancarkan sinar terang yang menyinari seluruh ruangan. Namun, cahaya itu tidak membawa rasa aman. Sebaliknya, bayangan-bayangan aneh mulai bergerak di dinding, membentuk sosok-sosok manusia yang berubah menjadi wajah-wajah menyeramkan. Kalian lihat itu? Bisik Carla, matanya melebar ketika dia melihat bayangan-bayangan itu mulai mengelilingi mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, suara doa Latin kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih marah. Dinding-dinding ruangan mulai bergetar hebat, dan lantai kayu tua yang mereka pijak mulai retak. Ini gila, teriak Leo, mencoba menjauh dari pusat ruangan. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun, pintu tangga yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat lagi. Tidak ada jalan keluar. Patung biarawati yang tadi diam kini mulai bergerak lagi. Kepala dan tangannya berputar ke arah mereka dengan gerakan yang tidak alami. Kalian pikir bisa melarikan diri? Kata suara berat itu lagi, kali ini datang dari patung tersebut. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa membayar harga. Marta mencoba mencari solusi, matanya bergerak cepat memeriksa ruangan. Dia melihat ukiran simbol aneh di dinding belakang, simbol yang mirip dengan yang mereka temukan di ruangan bawah tanah sebelumnya. Ada sesuatu di sana, teriak Marta, menunjuk ke arah simbol itu. Mungkin itu pintu rahasia lain. Semua orang langsung berlari ke arah simbol tersebut. Tapi begitu mereka mendekat, simbol itu mulai berdenyut seperti memiliki denyut nadi. Cahaya merah samar mulai keluar dari simbol itu, dan suara derit pelan terdengar dari dinding. Jangan sentuh itu, teriak Javier, mencoba menghentikan Marta. Namun, sudah terlambat. Marta telah menekan titik tengah simbol, dan dinding itu langsung terbuka mengungkapkan terowongan sempit yang menuju ke bawah. Kita tidak punya pilihan lain, kata Carla. Nadanya penuh keteguhan. Kita harus masuk ke sana. Mereka mulai masuk ke terowongan itu, menyusuri lorong yang semakin gelap dan pengap. Udara di sana semakin dingin, dan aroma busuk seperti daging terbakar mulai menyeruak masuk ke hidung mereka. Ini pasti jebakan, gumam Leo, suaranya penuh ketakutan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Terowongan itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri. Saat mereka berjalan lebih jauh, dinding-dinding terowongan mulai menyusut perlahan-lahan. Seolah-olah, terowongan itu hidup dan mencoba menelan mereka. Dindingnya, mereka semakin dekat, teriak Marta, panik. Terus bergerak, balas Carla, mencoba tetap tenang meskipun napasnya tersengal-sengal. Kalau kita berhenti, kita semua mati di sini. Sementara itu, suhu di terowongan semakin panas. Mereka mulai merasakan sensasi terbakar di kulit mereka, meskipun tidak ada api yang terlihat. Leo tiba-tiba roboh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bisa melanjutkan, gumam Leo, suaranya penuh rasa sakit. Api, aku merasakan api. Bangun, teriak Javier, mencoba menarik Leo berdiri. Namun, Leo hanya bisa berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai ditutupi oleh luka bakar yang muncul secara misterius. Di ujung terowongan, mereka melihat cahaya redup. Itu adalah pintu keluar, tapi saat mereka mencoba mendekat, pintu itu mulai tertutup perlahan-lahan. Cepat, teriak Carla, mendorong teman-temannya untuk berlari lebih cepat. Namun, saat mereka hampir sampai di pintu, terowongan itu runtuh. Batu-batu besar jatuh dari atas, memblokir jalan mereka. Javier terjebak di bawah reruntuhan, tubuhnya tertindih batu besar. Tolong, teriak Javier, suaranya penuh rasa sakit. Keluarkan aku. Carla dan Marta mencoba mengangkat batu itu, tapi terlalu berat. Mereka hanya bisa menatap Javier dengan mata penuh air mata. Pergilah, teriak Javier, suaranya lemah. Selamatkan dirimu. Marta menangis keras, tapi
Carla menariknya menjauh. Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, kita semua mati di sini. Mereka akhirnya berhasil melewati pintu keluar, meninggalkan Javier yang terjebak di bawah reruntuhan. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, suara jeritan Javier memudar, digantikan oleh suara doa Latin yang semakin keras. Setelah berhasil keluar dari terowongan yang runtuh, Carla dan Marta berdiri di halaman bekas biara. Tubuh mereka gemetar hebat karena dingin dan ketakutan. Udara malam yang lembab menyelimuti mereka. Tapi tidak ada rasa lega sama sekali. Pintu biara yang tadi mereka tinggalkan kini tertutup rapat dengan suara dentuman keras, seolah-olah menandakan bahwa entitas di dalamnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. "Apa kita benar-benar bebas?" tanya Marta. Suaranya nyaris berbisik. Dia menoleh ke arah Carla, wajahnya penuh rasa bersalah atas nasib Javier yang mereka tinggalkan. Carla menggeleng pelan, matanya masih menatap pintu biara itu dengan waspada. "Aku tidak yakin, tempat ini dia belum selesai dengan kita." Sebelum mereka sempat berkata apa-apa lagi, suara doa Latin kembali terdengar. Kali ini lebih dekat meskipun mereka sudah berada di luar. Suara itu bergema di seluruh halaman, seolah-olah datang dari pepohonan dan bayangan-bayangan di sekitar mereka. "Kita harus pergi dari sini sekarang," kata Carla, mencoba menarik Marta menjauh dari pintu biara. Namun, langkah mereka terhenti saat mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tanah di depan mereka, jejak abu hitam mulai muncul secara misterius, membentuk pola simbol yang sama dengan yang mereka temukan di altar bawah tanah. Simbol itu berdenyut seperti memiliki denyut nadi, dan dari dalam simbol itu mulai keluar asap hitam tebal yang membentuk sosok biarawati tanpa mata. "Tidak mungkin," gumam Marta. Tubuhnya gemetar hebat. "Kenapa dia bisa ada di sini?" Sosok biarawati itu menatap mereka dengan intensitas yang membuat kulit mereka merinding. Matanya yang kosong tampak menyerap cahaya bulan, membuatnya terlihat seperti lubang hitam yang hidup. "Kalian pikir bisa melarikan diri?" Kata suara berat itu lagi, kali ini datang dari segala arah. "Gerbang sudah terbuka. Kalian adalah bagian dari ritual ini sampai akhir." Marta mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya. "Ini gila. Kita bahkan sudah meninggalkan Ana dan Javier." "Dan aku akan mengambil sisanya," balas suara itu dengan nada dingin. Asap hitam mulai bergerak cepat menuju mereka, menyelimuti udara di sekitar mereka dengan aroma busuk seperti daging terbakar. "Lari!" teriak Carla, menarik Marta untuk berlari menjauh dari halaman biara. Mereka berlari ke arah hutan yang mengelilingi biara, berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Pepohonan di hutan itu tampak berubah bentuk. Cabang-cabangnya seperti tangan-tangan panjang yang mencoba meraih mereka. Suara-suara bisikan pelan terdengar dari balik pepohonan, seolah-olah para roh sedang berbicara kepada mereka. "Ini bukan hutan biasa," gumam Marta. Napasnya tersengal-sengal. "Kita sedang berlari dalam lingkaran." Benar saja, beberapa saat kemudian, mereka kembali ke halaman biara, tepat di depan pintu besar yang tadi mereka tinggalkan. Sosok biarawati tanpa mata masih berdiri, wundesam, menatap mereka dengan senyum mengerikan. "Kalian tidak bisa melarikan diri," kata suara itu lagi. Kali ini lebih marah. "Pilihlah pengorbanan terakhir, atau aku akan mengambil kalian berdua." Carla mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku sudah mengorbankan diriku di altar. Kenapa kamu masih mengikuti kami?" "Karena ritual belum selesai," jawab suara itu dengan nada dingin. "Salah satu dari kalian harus tinggal di sini untuk menutup gerbang sepenuhnya." Marta mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, aku tidak mau." Carla menatap Marta dengan tatapan tajam. "Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya lagi." "Kamu sudah melakukannya sekali," balas Marta. Suaranya penuh emosi. "Sekarang giliranku." Sebelum Carla bisa membantah, Marta melangkah maju ke arah sosok biarawati itu. Dia menatap entitas itu dengan tatapan penuh tantangan. "Aku yang akan tinggal, biarkan Carla pergi." Sosok biarawati itu diam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan tawaran Marta. Lalu,
Asap hitam mulai menyelimuti tubuh Martha, membuatnya jatuh ke tanah dengan jeritan kesakitan. Martha, teriak Carla, mencoba meraih temannya. Namun, asap hitam itu semakin tebal, menyelimuti Martha sepenuhnya hingga dia lenyap dari pandangan. Suara doa Latin memudar, dan halaman biara kembali sunyi. Carla berdiri sendirian di tengah kegelapan, tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap pintu biara yang kini tertutup rapat, merasakan firasat buruk bahwa ini belum berakhir. Setelah Martha lenyap ke dalam asap hitam, Carla berdiri sendirian di halaman bekas biara. Suara doa Latin yang memenuhi udara tiba-tiba hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Pintu biara yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit, mengungkapkan cahaya biru kehijauan yang samar dari dalam. Udara dingin mulai menyelimuti tubuhnya, tapi Carla tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada pintu itu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. "Apa aku benar-benar bebas?" gumam Carla. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh benang, tak kasat mata. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan yang mendalam. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki pelan terdengar dari arah pintu biara. Langkah-langkah itu semakin dekat, dan sosok biarawati tanpa mata muncul di ambang pintu, menatapnya dengan intensitas yang membuat napasnya tersengal-sengal. "Kau pikir ini sudah berakhir?" kata suara berat itu lagi, kali ini datang langsung dari sosok biarawati. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini. Carla mundur selangkah, tangannya mencengkeram erat jaketnya. "Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku sudah mengorbankan diriku sekali, dan Martha sudah mengambil tempatnya." Sosok biarawati itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melangkah maju perlahan. Kakinya tidak mengeluarkan suara, meskipun berjalan di atas tanah kering. Mata berlubangnya tampak menyerap cahaya bulan, membuat wajahnya semakin mengerikan. "Kutukan ini tidak akan berakhir sampai seseorang menyelesaikan ritual di altar," kata suara itu dengan nada dingin. "Dan kau adalah orang terakhir yang tersisa." Carla merasakan firasat buruk merayap di hatinya. Dia tahu bahwa entitas ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan napas berat, dia akhirnya mengambil keputusan. "Kalau ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, aku akan melakukannya." Dia melangkah maju menuju pintu biara, melewati sosok biarawati tanpa mata yang diam mengamati setiap gerakannya. Di dalam, lorong-lorong biara tampak lebih gelap dan lebih suram dibandingkan sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi retakan besar, dan dari balik dinding itu terdengar suara bisikan-bisikan pelan seperti jeritan hantu. Carla terus berjalan, mengikuti jejak abu hitam yang membentuk pola aneh di lantai kayu tua. Jejak itu membawanya kembali ke ruangan bawah tanah tempat mereka pertama kali menemukan altar batu besar. Di sana, patung biarawati masih berdiri di tengah ruangan. Matanya yang berkilauan menyala redup seperti lilin yang hampir padam. "Ini setinya," kata suara berat itu lagi, kali ini datang dari patung itu sendiri. "Selesaikan ritual ini, atau kutukan ini akan terus hidup." Carla mendekati altar, tangannya gemetar hebat. Di atas altar, dia menemukan sebuah lilin biru, kehijauan yang sama, seperti yang mereka lihat sebelumnya. Lilin itu menyala sendiri, tanpa api, dan di sampingnya ada sebuah buku tua dengan kulit hitam kusam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Carla, suaranya penuh ketakutan. "Nyalakan lilin itu, dan ucapkan mantra terakhir," jawab suara itu dengan nada datar. "Setelah itu, kau harus tinggal di sini." Carla menatap lilin itu dengan tatapan ragu-ragu. Namun, dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dia mengambil lilin itu dan menyalakannya dengan senter yang dia bawa. Api biru kehijauan berkobar tinggi, menyinari seluruh ruangan dengan cahaya yang aneh. Dia kemudian membuka buku tua itu dan mulai membaca mantra terakhir yang tertulis di halaman terakhir. Kata-kata Latin itu terdengar asing di lidahnya, tapi dia terus membacanya dengan suara yang bergetar. Saat dia selesai membaca baris terakhir, lilin itu tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. "Ritual selesai," kata suara berat itu lagi, kali ini lebih pelan. "Kau telah memilih jalanmu." Sebelum Carla sempat bereaksi,
Asap hitam tebal mulai keluar dari patung biarawati, menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak bisa berteriak. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam dimensi lain. Sensasi panas menyelimuti kulitnya, meskipun tidak ada api yang terlihat. Di luar biara, Martha tiba-tiba terbangun di tengah hutan. Tubuhnya lemas, tapi dia masih hidup. Dia melihat sekelilingnya, mencoba mencari Carla, namun tidak ada tanda-tanda temannya dimanapun. Dia berdiri dengan susah payah dan mulai berjalan menjauh dari biara. Beberapa jam kemudian, Martha berhasil kembali ke Madrid. Dia melaporkan insiden itu kepada polisi, tapi tidak ada bukti yang bisa mendukung ceritanya. Biara itu dinyatakan sebagai tempat berbahaya dan ditutup permanen. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Martha mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia sering mendengar suara doa Latin di malam hari, dan bayangan hitam sering muncul di sudut ruangan. Ketika dia melihat cermin, dia melihat sosok biarawati tanpa mata berdiri di belakangnya.